Selamat pagi, salam penuaian, salam terobosan. Terima kasih Pastor Yongki untuk kesempatannya. Senang melihat saudara-saudara kembali, bersemangat terus, amin. Kepujian tadi luar biasa, kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Buktinya apa pagi ini saudara? Kita masih sehat, kita masih bernafas, keluarga kita masih sehat. Itulah dikatakan kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Puji Tuhan, pagi hari ini renungan kita uh, kalau dikasih judulnya adalah relevan karena selalu terupdate. Relevan karena selalu terupdate. Saya mau mengawali dengan cerita simple pengalaman pribadi saya yang baru hari Jumat kemarin terjadi. Saya untuk introduction saya itu bekerja di kantor pajak perpajakan. Bulan September, Oktober adalah bulan-bulan yang cukup sibuk karena buat accountant di Amerika itu adalah bulan dimana jatuh tempo untuk lapor pajak baik personal ataupun perusahaan yang memiliki perusahaan. Jadi 2 bulan terakhir ini September dan Oktober, tepatnya September 15 hari ini saudara jatuh temponya. Nah hari ini dan September 15 juga jatuh temponya, ini bulan-bulan yang cukup sibuk. Dan hari Jumat kemarin saya udah mulai cicil dong supaya nggak mati-matian hari ini. Saya udah mulai cicil dari Jumat kemarin, dari even minggu-minggu sebelumnya. Tapi Jumat kemarin adalah sesuatu yang agak menegangkan buat saya. Waktu saya udah mulai coba-coba file tuh tax return satu persatu, tiba-tiba saya nggak bisa file, saudara. Tiba-tiba kira-kira siang itu waktu saya file, tiba-tiba merah semua, tulisannya unsuccessful. Saya udah bingung kan, kenapa ya? Saya ulang lagi, saya coba lagi, cek satu-satu formnya, ada yang error kah, ada yang skip kah. Saya ulang lagi, terus saya file lagi, masih error saudara. Terus udah dong, saya kalau satu kali dua kali masih tenang. Akhirnya saya tutup softwarenya. Saya tutup softwarenya, saya buka lagi, saya coba lagi, saya file lagi. Masih juga error. Udah mulai panik, paniknya terincrease. Ini Jumat, besok ini masih setengah. Akhirnya saya tutup lagi softwarenya, saya buka banyak software. Dan suka juga buka banyak beberapa app di komputer. Saya matiin, saya X-Xin semua, close, 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 close. Cuman software itu doang yang saya buka. Terus saya file lagi, tetap merah, tetap unsuccessful. Saya udah agak-agak frustasi di situ. Aduh, ini nggak bisa begini nih. Gimana kalau hari Senin, bagaimana ceritanya? Terus saya bilang, oke, ini last try. Kalau nggak, saya harus mau nggak mau. Saya actually kalau kayak gini-gini tuh saya mencoba avoid telepon tax software, telepon IRS karena itu lama banget, saudara. 3-4 jam. Kalau bisa jangan deh, kalau bisa jangan. Terus saya udah last try nih, saya udah komitmen, nggak bisa mau nggak mau Irin nih kamu harus telepon. Udah dong, saya coba lihat-lihat ya, opsi-opsinya, ada tulisan opsi update software. Udah dong, saya udah oke, sekarang saya mau update. Saya mau update itu update, tutup, matiin komputer, buka lagi, update lagi, terus saya file. Dan itu berhasil, saudara. Itu semua hijau, successful update. Aduh, udah terima kasih Tuhan. Udah mulai satu-satu. Tapi waktu saya update ada yang sedikit berbeda. Looknya, poin-poinnya, gambarnya, garis-garis, even warnanya agak sedikit berbeda. Tapi itu bukan sesuatu yang uh, unfamiliar sama sekali, tapi ada familiar, ada poin-poin di mana yang mungkin IRS update ada pertanyaan yang lebih detail yang yang dari update software saya itu. Jadi intinya sama seperti hidup kita. Kalau hidup kita nggak diupdate, saudara, hidup kita tuh harus diupdate, terupdate dengan baik supaya hidup kita berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik, tetap berarti, tetap berdampak, berguna dengan baik. Kalau terupdate itu artinya diperbaharui. Jadi software tadi saya tuh diperbaharui. Ternyata ada entah kenapa IRS menambahkan pertanyaan-pertanyaan lebih detail. Diperbaharui.
Jadi terupdate adalah diperbaharui. Kalau kita tidak terupdate, sama kayak tadi, saya menemukan hal-hal error. Kalau kita tidak terupdate, kita menemukan hal-hal error dalam hidup kita. Yang fungsi yang kita bisa nggak berfungsi, seperti komputer saya bisa lemot, bisa slow, ada error-error yang harus kita bereskan. Itulah artinya kita harus terupdate. Dan kadang-kadang ya saudara, seapes-apesnya pengalaman saya kerja, saya buka beberapa app, saya kerja tuh. Kadang-kadang nge-crash saudara, tiba-tiba mati begitu aja dari salah satu app itu. Dan kalau saya nggak save kerjaan saya, hilang semuanya dan saya mulai dari awal. Jadi kalau kita nggak update, kita nggak checking, kita nggak update sama Tuhan, kadang-kadang kita udah, kalau terus update itu kesalahannya sedikit. Kalau kita nggak update, tiba-tiba udah lost aja. Kalau kita jatuh dalam Tuhan, dosa itu nggak tiba-tiba saudara. Makanya kita harus terupdate. Itulah firman Tuhan yang saya dapat. Dan gereja kita memiliki tema stay relevant. Ayat emasnya Kolose 3 ayat 10. Yuk sama-sama kita baca. Kolose 3 ayat 10 ini adalah firman Tuhan yang pagi ini saya sharingkan juga. Kolose 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar ciptaannya. Itu terjemahan baru saudara. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar ciptaannya. Di bulan ini kita membahas hal yang terus-menerus diingatkan berulang-ulang. Itu baik saudara, supaya itu menempel di kepala kita, menempel di hati kita. Kemarin baru saja Pastor Yongki mengatakan, membekali kita untuk kita menjadi relevan dan berdampak, yang artinya tetap berarti fleksibel, tetap memegang nilai-nilai, inti nilai-nilai itu penting saudara. Fleksibel doang itu menurut saya itu fleksibel doang tidak tepat, tidak komplit, tetapi tetap memegang nilai-nilai inti yaitu firman Tuhan. Karena itu kita menjadi dampak yang baik. Dan Pastor Lukas di Worship from Home membekal kita untuk merangkul perubahan. Perubahan itu bukan harus anti perubahan, tapi merangkul. Dengan apa tadi? Memegang nilai-nilai. Nggak kompromi. Itu yang saya dapat. Dan pagi hari ini kita mau belajar sama-sama. Ada faktor lain untuk menjadi relevan, yaitu selalu terupdate. Ada faktor lain untuk membuat kita menjadi jadi relevan dalam masa-masa ini untuk selalu terupdate. Yuk sama-sama kita katakan di diri kita, yuk sama-sama update. Yuk sama-sama update. Puji Tuhan. Dan firman Tuhan di Kolose 3 ayat 10 ini, saya mendapat 3 poin penting yang menjadi rema buat saya dan saya bagikan untuk saudara. Yang pertama, yang tadi kita baca ulang deh. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar ciptaannya. Poin yang pertama adalah manusia baru, artinya identitas baru. Manusia baru itu ada identitas baru di dalam Kristus. Apa sih identitas lama? Kalau ada identitas baru berarti ada identitas yang lama. Identitas lama itu apa? Hidup kita sebagai hamba dosa. Itu identitas lama kita. Identitas baru kita adalah ciptaan baru. New creation. Manusia yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Dan Sabtu kemarin berita sukacita, ada 6 orang yang memiliki identitas baru, new creation, dibaptis. Amin. 8 orang. 7 orang saudara. Terima kasih Pastor Yongki, Bu Yongki. 7 orang yang menjadi identitas baru,
Hidup baru, new creation, itu suatu sukacita luar biasa, amin. Nah, itulah identitas kita. Saya percaya kita semua sudah dibenarkan, sudah menjadi anak-anak Allah. Itulah identitas kita yang baru. Dan kita harus benar-benar menyadarinya, saudara. Kita lagi bukan hamba dosa, tapi kita adalah anak-anak Allah. Dan bagaimana itu? Bukan hanya cuman itu doang, tapi semua tindakan laku kita harusnya memperisan identitas kita yang baru. Mempertunjukkan identitas kita yang baru. Perubahan itu harusnya timbul hari lepas hari dari perkataan kita, dari perlakuan kita, tindakan kita sampai ke sifat-sifat kita menjadi baru. Dikatakan telah mengenakan manusia baru. Kemarin Pastor Yongki memberi perumpamaan manusia baru itu seperti pakaian kotor, pakaian baru. Pakaian kotor itu dikatakan kemarin sebagian pakaian kotor harus ditanggalkan dan menggunakan pakaian baru. Waktu Pastor Yongki ngomong, imajinasi saya mulai keluar-keluar tuh, saudara. Kalau seandainya saya nggak usah tanggalkan sih, saya layer aja deh. Di Amerika suka pakai layer, apalagi kalau winter. Apa akibatnya? Akibatnya tetap, saudara, pakaian kotor kita yang di dalam, yang kita lapisin, itu akan mencemari pakaian bersih yang di depan. Jadi nggak harus ditanggalkan. Pakaian kotor yang di dalam itu pasti udah bau demek, bau kotor. Itu akan menulari pakaian baru yang kita pakai di luar. Dan baunya tetap mencemari. Jadi emang harus ditanggalkan. Tidak bisa di layer supaya tetap kelihatan rapi. Nggak bisa. Tetap kotornya akan menular. Tetap baunya akan menular. Orang akan bisa mencium. Jadi harus ditanggalkan. Dan yang kedua yang saya terima adalah terus update dalam Tuhan. Dikatakan terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Dan proses itu adalah proses secara terus menerus. Sampai kapan? Sampai seumur hidup kita. Terjemahan lain, terjemahan Alkitab mudah dibaca, dikatakan setiap hari, diperbaharui setiap hari. Dan itulah, saudara, diperbaharui setiap hari. Kita mau baca yuk Mazmur 51 ayat 12. Mazmur 51 ayat 12. Terjemahan baru saya bacakan. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ini adalah doa pertobatan Daud. Waktu Tuhan pakai Nabi Nathan untuk menegur Daud atas kejatuhan dia berzina dan membunuh Uria. Daud langsung tahu, langsung bertobat. Daud langsung berseru kepada Tuhan untuk diperbaharui batinnya. Kita baca lagi, ini akhir-akhir ini sering dikumandangkan, sering dibaca, itu artinya buat kita, saudara. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi diperbaharui batinku, kata Daud, dan diperbaharui budimu, kata firman Tuhan. Jadi diperbaharui, banyak hal yang kita harus diperbaharui. Jadi itulah, oleh pengetahuan yang benar itu oleh apa? Oleh tuntunan Roh Kudus, oleh pimpinan firman Tuhan secara terus-menerus. Dikatakan setiap hari. Itu yang saya dapat. Diperbaharui, terupdate di dalam Tuhan. Terupdate di dalam firman Tuhan. Terupdate di dalam tuntunan Roh Kudus. Poin yang ketiga yang saya terima. Dikatakan di sini, dikatakan menurut gambar penciptanya. Menurut gambar penciptanya. Poin yang ketiga adalah pemulihan gambar diri.
Bukan gambar diri siapa? Bukan gambar diri Tuhan. Gambar diri Tuhan sudah sempurna. Menurut gambar penciptanya. Diri Tuhan sudah sempurna. Yang rusak siapa? Gambar diri kita. Jadi kenapa kita harus terupdate? Supaya relevan. Supaya gambar diri kita menjadi pulih. Menurut gambar penciptanya. Terjemahan lain firman Tuhan, menurut gambar kaliknya. Dalam bahasa Inggris King James, in knowledge after the image of him that created him. Image of him that created him. Image yang pencipta yang menciptakan kita. Jadi artinya apa? Dari bahasa ini pun gambar diri kita sudah rusak. Jadi Tuhan mau mengembalikan, memulihkan gambar diri kita sebagai ciptaannya, sebagai gambarnya. Jadi perubahan yang terus-menerus oleh pimpinan Roh Kudus yang memulihkan gambar diri kita yang sudah rusak oleh dosa dipulihkan menurut kembali ciptaannya, menurut gambar ciptaannya, kembali menurut gambar kaliknya, itu Tuhan Yesus sendiri. Kenapa ini begitu penting? Gambar diri yang rusak, saudara, biasanya manifestasinya aneh-aneh. Gambar diri yang rusak tuh biasanya sifat dominannya adalah egois, cepat marah, iri hati, penuh kebencian, cenderung menuntut orang lain, menuntut pokoknya ada yang sesuatu yang tidak pulih. Yang ada adalah aku, diriku, dan saya, egoisme. Itulah gambar diri yang masih rusak. Dan gambar diri yang rusak itu merusak, saudara, merusak hubungan kita dengan orang lain. Merusak hubungan kita dengan orang lain. Kita sulit mengasihi orang. Kita sabarnya itu seperti tisu basah, katanya. Sering konflik dengan orang lain, kurang ada rasa empati kepada orang lain, tidak bisa memaafkan. Itu gambar diri yang rusak. Makanya begitu penting gambar diri kita dipulihkan. Gambar diri yang rusak itu juga merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita datang ke gereja, ada firman Tuhan, kita langsung tangkis. Itu gambar diri yang rusak. Tidak ada sensitif dengan firman Tuhan. Saat kita dengar firman Tuhan, yang kita ingat orang lain. Padahal kita yang dengar firman Tuhan. Amin, saudara. Itulah gambar diri yang rusak itu merusak hubungan kita dengan Allah. Kita kurang berdoa, kita nggak baca firman, kita gerah dengan persekutuan doa. Itulah gambar diri yang rusak. Keputusan kita juga dipengaruhi. Kalau gambar diri kita tetap rusak, saudara, semua prioritas, semua keputusan kita itu seluruh mencondong ke arah duniawi, saudara. Materialisme, popularitas mungkin, pengen dihormati, semuanya mencondong ke arah duniawi. Itulah prioritas kita, keputusan kita akan terpengaruhi kalau di gambar diri kita masih rusak dan kehidupan kita sehari-hari. Tapi gambar diri yang dipulihkan itu, sifat dominannya adalah kasih. Pastor Yongki kemarin mengatakan diikat oleh kasih. Itulah gambar diri yang sudah dipulihkan. Gambar diri yang sudah dipulihkan apa? Rendah hati, jujur, penuh dengan integritas, mengampuni, ada flexibility, ada rasa empati kepada orang. Tidak langsung mengejudge orang. Jadi itulah gambar diri yang sudah dipulihkan oleh Kristus. Itu juga bisa memulihkan hubungan kita kepada orang lain, saudara. Ada rasa, jadi kalau gambar diri kita udah pulih nih, saudara, omongan kita adalah omongan yang membangun orang lain. Omongan kita adalah orang-orang yang menyupport kehidupan orang, berguna bagi sesama kita, peduli, ada empati yang terus-menerus mendorong orang lain. Karena apa? Karena kita sudah beres. Jadi kita punya kapasitas lebih untuk orang lain. Karena gambar diri kita sudah beres, sudah pulih. Jadi kita punya kapasitas, ada waktu, ada tenaga yang lebih untuk mengasihi orang lain. Kita nggak sibuk dengan diri kita.
Itulah kenapa gambar diri yang sudah pulih itu membangun hubungan kita dengan orang lain. Tentu dengan secara otomatis membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Ada susah ngomongnya. Konsisten. Nah, konsisten, hubungan yang konsisten dengan Tuhan. Karena kita udah pulih, Tuhan terus memperbaharui, ada terus rasa kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Itulah pentingnya gambar diri yang dipulihkan. Seperti pakaian tadi, kita balik lagi ke ilustrasi tadi. Pakaian baru itu tetap bersih. Orang bisa lihat kita elok, rapi, dan baunya wangi. Karena udah nggak ada yang pakaian yang kotor yang di dalam. Kita sudah tanggalkan, kita pakai pakaian yang baru, yang bersih, itu elok, cakep dilihat. Dan baunya adalah harum karena baru dicuci. Jadi seperti mencerminkan orang yang memakainya. Tuhan mau kita mencerminkan penciptanya. Itulah gambar diri yang pulih. Gambar diri yang rusak itu membuat kita hidup yang tidak efektif. Tidak relevan bahkan. Lebih lebih mencondongkan keburukan. Keburukan buat orang lain, menuntut orang. Tapi gambar diri yang pulih, hidup kita menjadi berkat dan relevan, berfungsi. Jadi pagi ini kita sama-sama diingatkan tetap relevan, yang artinya memiliki hikmat untuk menghadapi perubahan zaman, tetapi tidak atau bukan kompromi dengan dosa yang dunia tawarkan hari lepas hari. Tetap justru hidup dalam identitas kita yang baru sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus, terus-menerus diupdate, diperbaharui oleh firman Tuhan, diperbaharui oleh Roh Kudus, oleh pimpinan Roh Kudus dan firman Tuhan secara terus-menerus, secara setiap hari. Seperti tiap hari ini kita cari Tuhan, dan itulah dengan begitu gambar diri kita satu-satu diperbaharui, satu-satu dipulihkan, dan kita menjadi berkat, dan kita tetap berarti. Untuk siapa? Bukan untuk kita, tapi buat untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Puji nama Tuhan. Sekian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu, yang firman-Mu terus-terus mengajarkan kami, firman-Mu dengan setia terus mengingatkan kami, firman-Mu dengan setia terus mengoreksi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini kami benar-benar menyadari identitas kami sebagai anak-anak Allah Tuhan. Biarlah identitas ini Tuhan, biar membawa kami dalam perubahan hidup, ada transformasi dalam hidup kami Bapa. Cara pandang kami, cara pandang yang benar, transformasi hidup, karakter kami Tuhan, dipulihkan Bapa, dibenarkan, diperbaharui, supaya kami menjadi berkat Tuhan. Bapa, perbarui hati kami Tuhan, hari lepas hari kami mau dibentuk. Pulihkan gambar diri kami Tuhan, semakin serupa dengan Engkau Bapa. Bentuk hati kami, perbarui hati kami Tuhan. Beri kami hati yang lembut, beri hati kami yang taat. Biar kami terus hari lepas hari melakukan kebenaran firman-Mu satu demi satu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bimbing kami terus untuk menjadi tetap relevan di tengah perubahan zaman, hidup yang berdampak untuk sesama kami, dan tetap teguh memegang nilai-nilai kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami, terus diupdate oleh Roh Kudus, terus dipimpin oleh firman-Mu Tuhan, supaya setiap hari perkataan, tindakan kami, cara pikir kami selaras dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini dalam tuntunan-Mu. Pimpin kami, keluarga kami, tutup bungkus dengan kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang selalu hari lepas hari mau terupdate dengan Tuhan, katakan amin.